Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam Nusantara, khususnya warga Nahdien, tentu mengenal nama Kiai Haji Maksum Ahmad atau lebih dikenal Mbah Maksum Lasem. Kiai Haji Maksum Ahmad, lahir dengan nama Muhammadun, adalah sosok kiai yang alim dan sangat disegani banyak kalangan. Pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah, Lasem, Rembang, Jawa Tengah ini merupakan ayahanda dari Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta. Beliau diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1290 Hijriah atau tahun 1870 Masehi, dari pasangan Kiai Haji Ahmad dan Nyai Kosimah. Dari jalur ayahnya, beliau masih punya hubungan darah dengan Sultan Mahmud, alias Sultan Minangkabau. Dan silsilahnya bersambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Maksum terlahir dari 3 bersaudara. Beliau memiliki 2 saudara perempuan, yaitu Nyai Zainab dan Nyai Malihah. Ayah Mbah Maksum, Kiai Ahmad adalah seorang yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang atau pebisnis. Meski begitu, Kiai Ahmad juga merupakan seorang ayah yang sangat peduli dengan pendidikan agama bagi putra-putrinya. Selain dididik langsung oleh ayahnya, Mbah Maksum kecil juga dikirim oleh orang tuanya untuk menimba ilmu agama kepada Kiai Nawawi di Jepara. Dari Kiai Nawawi, beliau mendapat pelajaran dasar ilmu alat, yaitu ilmu nahwu, yang diambil dari kitab Jurumiyah dan Imriti. Selain belajar ilmu agama kepada Kiai Nawawi di Jepara, Mbah Maksum juga dikenal suka mengembara untuk menimba ilmu agama ke berbagai pesantren di berbagai tempat. Tercatat ada belasan pesantren atau lembaga pendidikan agama yang beliau datangi untuk menimba ilmu, mulai dari kota Jepara bahkan hingga ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Oleh kedua orang tuanya, pertama-tama beliau diserahkan kepada Kiai Nawawi, Jepara. Kemudian, beliau melanjutkannya dengan menimba ilmu kepada Kiai Abdullah, Kiai Abdus Salam, dan Kiai Siroj. Ketiganya merupakan Kiai Hos dari Kajen, Pati, Jawa Tengah. Setelah beberapa tahun berselang, Mbah Maksum muda sampai di Kudus. Di sana beliau belajar kepada Kiai Masum dan Kiai Syarafuddin. Lalu kemudian, pengembaraan ilmunya sampai di Sarang, Rembang, beliau belajar kepada Kiai Umar Harun. Di Solo kepada Kiai Idris, Termas dengan Kiai Dimyati, Semarang kepada Kiai Ridwan, Jombang kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Az'ari, Bangkalan kepada Syekhona Holil Abdul Latif, lalu yang terakhir di Makkah, langsung kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Saat Mbah Maksum nyantri kepada Mbah Holil di Bangkalan, ada kisah menarik yang membuat beliau mendapat julukan unik dari Mbah Holil Bangkalan. Mbah Holil sendiri sudah mengetahui keistimewaan dari Mbah Maksum muda, sehingga menjelang kedatangannya ke Bangkalan, Mbah Holil memerintahkan para santri untuk membuat kurungan ayam. Mbah Holil berkata kepada para santrinya, "Tolong saya dibuatkan kurungan ayam jago, karena besok akan ada ayam jago dari tanah Jawa yang datang ke sini." Keesokan harinya, Mbah Maksum tiba di pesantren Mbah Holil. Saat itu usianya sekitar 20 tahun. Dan anehnya, Mbah Maksum muda langsung dimasukkan ke kurungan ayam itu. Dengan penuh pasrah dan ketundukan terhadap gurunya, Mbah Maksum pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago tadi. Mbah Holil kemudian berkata kepada segenap santri beliau, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Saat beliau nyantri di Bangkalan, Mbah Maksum malah diperintah oleh Mbah Holil untuk mengajar kitab Alfiyah selama 40 hari. Uniknya lagi, pengajaran Mbah Maksum lakukan dari dalam sebuah kamar yang gelap tanpa diterangi lampu, sedangkan santri-santri yang mengikuti pelajarannya berada di luar. Terhitung hanya 3 bulan Mbah Maksum nyantri di Bangkalan, namun keilmuan dan kealimannya begitu diakui oleh sang guru. Ketika beliau hendak pulang meninggalkan Bangkalan, kejadian unik kembali dialami Mbah Maksum. Mbah Holil tiba-tiba memanggilnya tanpa sebab apapun. Setelah mendekat, Mbah Holil kemudian berdoa sapu jagat untuk Mbah Maksum. Setelahnya, Mbah Maksum melangkahkan kakinya untuk beranjak,
baru beberapa meter melangkah, beliau kembali dipanggil oleh Mbah Holil dan didoakan lagi dengan doa yang sama. Kejadian ini terjadi berulang hingga 17 kali. Mbah Maksum telah melanglang ke berbagai tempat selama beberapa tahun dalam rangka mencari ilmu. Nyaris seluruh ulama yang memiliki torehan sejarah indah dalam kajian keislaman didatangi, dan kepada mereka beliau menyatakan diri sebagai murid. Setelah kenyang menuntut ilmu, Mbah Maksum memasuki dunia baru, yakni berumah tangga. Mbah Maksum menikah untuk pertama kali dengan seorang perempuan dari desa Sumbergirang, Lasem. Istri Mbah Maksum yang pertama itu wafat di Arab Saudi ketika melaksanakan haji bersama Mbah Maksum. Mbah Maksum memiliki seorang putra dari istri pertama yang selalu diajak kemanapun beliau pergi, untuk berdagang, terkadang ke daerah Salatiga, Solo, juga ke daerah Kediri. Setelah wafatnya nyai pertama itu, beliau menduda untuk jangka waktu yang agak lama. Pada usia 36 tahun, tepatnya tahun 1323 Hijriah atau tahun 1906 Masehi, beliau menikah untuk kali kedua, yaitu dengan Nyai Haja Nuriyah binti Kiai Haji Zainuddin, bin Kiai Haji Ibrahim, bin Kiai Haji Abdul Latif, bin Kiai Haji Ali Baidowi, Mbah Joyo Tirto, bin Kiai Haji Abdul Halim, bin Sayyid Abdurrahman Basyaiban, Mbah Sambu. Nyai Haja Nuriyah yang terkenal dengan panggilan Mbah Nuri ini lahir pada tahun 1312 Hijriah atau tahun 1895 Masehi. Dari sini dapat diketahui bahwa sewaktu menikah dengan Mbah Maksum, Mbah Nuri berusia 11 tahun, sedangkan Mbah Maksum berusia 36 tahun. Akan tetapi, beliau berkumpul atau tinggal serumah dengan Mbah Maksum pada usia 14 tahun. Baik Mbah Maksum maupun Mbah Nuri sama-sama berasal dari keluarga terdidik dan berpengetahuan Islam. Jika Mbah Maksum belajar pendidikan agama kepada orang tuanya dan kepada para kiai, Mbah Nuri cukup belajar dari orang tuanya saja. Maklum, waktu itu belum banyak perempuan yang belajar keluar rumah atau keluar kota. Bahkan bisa dikatakan hal tersebut sangat jarang sekali. Perempuan belajar di pesantren, baik dalam bentuk menginap atau diasramakan, justru dimulai oleh pendidikan yang dijalankan oleh Mbah Maksum dan Mbah Nuri, setidaknya untuk level daerah Lasem, Rembang atau Jawa Tengah. Untuk menghidupi keluarganya, Mbah Maksum mengikuti profesi orang tuanya sebagai pedagang. Dagangan beliau saat itu adalah baju grito, yaitu baju untuk bayi. Baju tersebut dibuat oleh Mbah Nuri lalu dijual Mbah Maksum. Selain berdagang baju, konon beliau juga pernah berdagang nasi pecel, petromak, sendok, garpu, konde, dan barang-barang lainnya. Perdagangannya tidak hanya di Lasem saja, melainkan hingga ke Pasar Ploso, Jombang. Di Pasar Ploso Jombang, beliau berdagang sambil mengajar ilmu pengetahuan agama kepada orang-orang yang di sekitarnya. Hal ini tak lepas dari kenyataan zaman dulu, bahwa orang-orang mengaji bisa di mana saja. Selain di pasar, Mbah Maksum juga mengajar di masjid dekat Pasar Ploso. Beliau juga sering berkunjung ke Tebu Ireng untuk mengaji kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Az'ari, walaupun usianya lebih tua dari Mbah Hashim. Hal inilah sebagai bukti keteladanan Mbah Maksum dalam mencari ilmu, karena beliau tetap menuntut ilmu kepada siapa saja, sekalipun sudah menjadi kiai, dan orang yang didatanginya lebih muda darinya. Mbah Maksum berhenti berdagang setelah bermimpi bertemu Rasulullah beberapa kali, di mana Kanjeng Rasul menasihatinya agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Mimpinya bertemu dengan Kanjeng Nabi itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di stasiun Bojonegoro, saat antara tidur dan terjaga. Beliau berjumpa Kanjeng Rasul yang memberinya nasihat, La khaira illa fi nashril ilmi, tiada kebaikan kecuali menyebarkan ilmu. Suatu saat, beliau sedang berada di sebuah tempat di Semarang. Kala tidur, beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah. Saat itu juga beliau bangun dan berpikir, bahwa tempat beliau menginap itu bukanlah tempat yang muhtaram atau terhormat. Beliau memang belum sepenuhnya percaya bahwa yang ada dalam mimpi beliau adalah Kanjeng Nabi.
tetapi beliau sangat menyadari bahwa semua nasihat yang ada dalam mimpi itu benar, tepat dan sesuai realita. Beliau juga bermimpi di musola depan rumahnya, dan sempat bersalaman dengan Kanjeng Rasul, dan setelah bangun, tangan beliau masih berbau wangi. Mbah Maksum juga bermimpi bertemu Rasulullah sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren, dan dalam mimpi itu, Kanjeng Rasul berpesan kepada beliau, "Mengajarlah, dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah." Mimpi itu dikonsultasikan dengan Mbah Hashim Az'ari, yang biasa memanggil Mbah Maksum dengan sebutan Kang Mas Maksum, karena sudah amat akrab. Mbah Hashim mengatakan, mimpi itu sudah jelas, dan tak perlu lagi ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itulah, Mbah Maksum menetap di Lasem dan istiqomah mengajar. Sebelum mendirikan pesantren, beliau berziarah dulu ke beberapa makam waliullah, seperti makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos, Sapuro, Pekalongan. Saat berziarah pada malam Jumat, Habib Ahmad Al-Atos menemuinya dan memimpin doa bersama. Setelah itu, Mbah Maksum keliling kota meminta sumbangan, dan berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pesantren. Selain ke makam Habib Ahmad, beliau juga sering mendatangi Haul Habib Ali Kuitang, Jakarta, dan ke makam Mbah Jejeruk, Sultan Mahmud, di Binangun Lasem. Setiap kali berziarah ke makam Mbah Jejeruk ini, Mbah Maksum selalu membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali dalam sekali duduk. Mbah Maksum juga istiqomah mengamalkan doa Nurun Nubuwah selepas sholat subuh dan asar. Beliau kemudian mendirikan pesantren yang diberi nama Pesantren Al-Hidayat. Seperti kebanyakan pesantren pada umumnya, Mbah Maksum saat memulai mendirikan pesantren adalah memberikan pelajaran-pelajaran dengan mengambil tempat di musola yang telah ada. Ukuran bangunan pada zamannya, bangunan itu cukup maju, terbuat dari tembok, berukuran sekitar 20 kali 7 meter, terdiri dari 2 lantai, yakni lantai pertama untuk mengaji, dan lantai kedua untuk kamar para santri, yang pada waktu itu baru berjumlah 26 santri. Pesantren milik Mbah Maksum ini semakin berkembang seiring dengan jumlah santri yang semakin banyak, namun sayangnya, saat terjadi agresi Belanda pada tahun 1949 pesantren sempat vakum, karena Mbah Maksum harus ikut mengungsi sembari menunggu situasi kondusif dan aman kembali. Selama mengajar, Mbah Maksum banyak berperan aktif langsung dalam pendidikan santri-santrinya. Beliau juga selalu menanamkan sikap disiplin dan istiqomah, sebab istiqomah itu lebih utama ketimbang 1000 karomah. Dalam mengajar, beliau memiliki kebiasaan mengulang-ulang beberapa kitab yang beliau ajarkan. Jika sudah hatam, beliau ulangi dari awal lagi hingga berkali-kali hatam. Kitab-kitab yang sering beliau kaji diantaranya yaitu Tafsir Jalalain, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Bulughul Maram, Riyadus Sholihin, Jurumiyah, Alfiyah, Al-Hikam Ibnu Athaillah, dan Ihya Ulumuddin. Perhatian Mbah Maksum kepada para santrinya sangat istimewa. Figur beliau mencerminkan seorang guru sekaligus orang tua. Mulai ketika santri datang ke pondok, masa belajar, hingga santri kembali ke masyarakat pun selalu mendapatkan perhatian dari beliau. Di mata santri-santrinya, Mbah Maksum adalah orang yang sangat istiqomah dalam mendidik santri, mulai dari membangunkan tidur, memimpin jamaah hingga melaksanakan pengajian-pengajian. Bukti lain tentang betapa besar perhatiannya kepada santri adalah, saat beliau mendapati seorang santri sedang membaca kitab kuning, maka beliau menyempatkan diri untuk mendengarkannya. Hal ini tidak lain untuk memberikan semangat kepada santri, dengan cara memberikan koreksi. Ada satu hal yang dimiliki oleh Mbah Maksum dalam mendidik santri-santrinya, bahwa beliau tidak memberlakukan pengajian dengan model kelas. Beliau memberlakukan pengajian umum kepada para santrinya. Cara pengajaran yang beliau lakukan adalah sistem bandongan dan sorogan,
Sistem Bandongan adalah pengajian umum atau terbuka yang diikuti oleh seluruh santri. Sedangkan Sorogan adalah sebuah sistem di mana seorang santri membaca kitab kuning satu persatu di hadapan kiai. Ketika telah berusia lanjut, santri-santri yang datang kepada beliau umumnya punya tujuan utama selain menuntut ilmu, yakni tabarukan atau mengambil barokah spiritual dari beliau. Banyak di antara murid-murid Mbah Masum yang di kemudian hari menjadi kiai-kiai besar, di antaranya yaitu Kiai Abdullah Fakih Langitan, Kiai Abdul Jalil Pasuruan, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Fuad Hashim Buntet Cirebon, Kiai Ahmad Saihu Jakarta, dan masih banyak lagi. Selain mengajar para santri, Mbah Masum juga mengabdikan hidupnya kepada masyarakat, terutama kaum papa, bahkan beliau menganggap pengabdiannya ini sebagai laku thorikohnya. Mbah Masum yang tekun dan konsisten dalam bidang pendidikan umat membawa beliau ke dalam golongan atau jamaah ulama agung. Dari realitas ini sangat pantas jika sejarah mencatat bahwa Mbah Masum juga berperan di dalam pendirian organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau sangat mencintai Jamiah Nahdlatul Ulama, bahkan terlalu cintanya. Beliau pernah menyatakan bahwa dirinya tidak ridho jika anak keturunannya tidak mengikuti NU. Beliau juga pernah mengatakan bahwa siapa saja yang berkhidmah kepada NU, insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah. Setelah cukup lama berjuang, tepat pada tanggal 12 Ramadan 1392 Hijriah atau tanggal 20 Oktober tahun 1972 Masehi, beliau akhirnya berpulang ke hadirat Yang Maha Kuasa. Kesehatan Mbah Masum turun secara drastis sejak tanggal 14 Rabiul Awal 1392 Hijriah atau tanggal 28 April tahun 1972 Masehi. Hal ini terjadi selama beberapa bulan, tepatnya hingga September, pada tanggal 17 September tahun 1972, atas prakarsa dan dorongan serta tanggungan dari Subhan ZE, Mbah Masum dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Kemudian, beliau memutuskan pulang ke Lasem, karena mungkin lebih mementingkan santrinya daripada kesehatannya. Sebulan setelah itu, pada tanggal 20 Oktober tahun 1972, beliau masih sempat melaksanakan sholat Jumat, dan beliau wafat pada hari itu, jam 2 siang. Sebelum wafat, beliau berpesan agar makamnya dibuat seperti makam Habib Ahmad bin Tholib bin Abdullah Pekalongan. Pagi harinya, Sabtu 12 Ramadan 1392 Hijriah atau 20 Oktober tahun 1972 Masehi, jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Masjid Jami Lasem. Berkaitan dengan hal ini, seorang ahli sejarah terkenal, Dennis Lombard pernah mengatakan, Mbah Maksum adalah seorang guru dari Lasem yang kurang dikenal di tingkat nasional. Namun di hari wafatnya pada tahun 1972 menimbulkan guncangan hebat dari satu ujung jaringan ke ujung jaringan lainnya. Meski telah lama wafat, hingga kini nama Mbah Masum Lasem masih tetap dikenang sebagai seorang kiai, guru, dan pengajar umat, sebagaimana ulama-ulama besar lainnya di bumi Nusantara ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau.